Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di kesempatan kali ini kita kedapatan servisan lagi ya. Ini Oppo A5 2020 ya. Dan bisa dilihat, nah layarnya hancur guys. Tapi ketika dihidupin, nah ada kelihatan garis ya. Ini coba saya matikan lampu agar lebih jelas lagi ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Layarnya udah hancur, LCD-nya udah hancur ya, jadi udah nggak bisa nampil lagi, hanya sedikit cahaya yang keluar guys. Nah ini kita coba hidupin lagi ya. Nah ini, dan ini kronologinya kata yang punya itu efek jatuh ya. Ini efek jatuh dari atas monitor. Oke, langsung kita fokus ya. Setelah kita hangatkan tadi untuk backdoornya, langsung kita buka ya. Di sini saya menggunakan bantuan plastik mika. Jadi untuk pembukaan backdoor ya bebas ya. Bisa menggunakan plastik mika seperti ini nih, plastik mika bekas tempered glass ya. Jadi kalau kita beli tempered glass itu ada plastik mikanya. Dan ini saya gunakan untuk membuka area backdoornya guys. Karena untuk di Oppo A5 2020 ini, untuk pelepasan baut kita harus buka backdoornya dulu. Nah, cara pembukaannya tadi seperti yang di awal, kita panaskan dulu ya. Bisa menggunakan blower, bisa menggunakan hair dryer, ya bebas ya. Bisa menggunakan pemanas lain, tergantung dari sobat saja ya. Nah ini coba kita buka dulu ya untuk area backdoor. Nah untuk pembukaan backdoor di Oppo A5 2020 itu sedikit hati-hati guys ya. Karena di bagian backdoor itu ada menempel flexible fingerprint, jadi hati-hati ya. Flexible fingerprintnya itu berada di sebelah kiri ya. Jadi ketika kita pembukaan ya, ketika menyeset ya, itu sedikit di hati-hati ya, sedikit hati-hati di sebelah kirinya karena itu ada fleksibelnya guys. Nah ini pembukaannya ya. Jadi kita seset pelan-pelan seperti ini. Dan ini kata yang punya HP-nya masih segelan guys, jadi belum pernah bongkar ya. Makanya untuk di backdoornya itu masih menempel kuat ya untuk double tipnya. Jadi kita pelepasannya santai seperti ini guys ya, nggak usah terlalu terburu-buru, nggak usah terlalu dipaksakan ya. Jadi ketika masih ada yang menyangkut ya kita seset lagi guys. Nah di sini saya masih proses pembukaan ya. Dan ini boleh dikatakan hancurnya parah guys ya. Bisa dilihat itu layarnya itu udah hancur lebur seperti itu ya. Dan karet-karetannya di area pinggir itu juga saya lihat udah hancur, bahkan tulangannya sedikit bengkok guys. Jadi di sini mungkin ya langsung kita coba luruskan ya sebelum kita pasangkan LCD. Nah ini udah hampir terlepas ya untuk area backdoor ya, tetap hati-hati. Nah ini bisa dilihat ini adalah soket ini adalah flexible fingerprintnya guys di Oppo A5 2020 ya. Jadi kita lepaskan dulu untuk penutup di flexible fingerprint. Jadi di situ ada penutup ya. Nah ini penutupnya guys, plastiknya ya. Kita buka dulu. Oh, terbang deh guys. Nah ini penutupnya ya. Kita buka dulu ya. Selanjutnya kita buka untuk soket di flexible guys. Nah ini udah terlepas. Nah ini penampakan untuk area backdoor ya di Oppo A5 2020. Tahap selanjutnya itu tinggal kita buka semua baut yang menempel di area penutup ya. Ini penutup untuk di area belakangnya ya, di area casingnya. Jadi kita buka dulu semua baut-bautnya guys. Oke, tadi saya percepat saja ya. Ini udah kita buka untuk semua baut-baut yang menempel di area casing ya. Nah ini kita buka dulu untuk slot kartu SIM. Nah ini setelah itu langsung kita buka area casingnya ya. Nah ini kita buka dulu, bisa menggunakan kuku ya, bisa juga menggunakan alat bantu ya, plastik bantu seperti ini guys. Ini untuk pembukaan area backdoor, untuk buka casing belakang ya, bisa menggunakan bantuan plastik seperti yang saya gunakan ini guys. Nah ini saya sedikit kelupaan, ternyata masih ada satu baut yang tersembunyi ya. Jadi di sini saya masih nggak ngeh. Padahal ini udah berapa kali ya ganti LCD di Oppo A5 2020 ini, cuma sebelumnya belum saya upload ya. Dan ini nampaknya kasusnya mempesona guys, karena korban jatuh dari atas motor ya.
dan layarnya pun retak parah. Jadi ini saya rasa ya cukup menarik kalau saya upload ya. Nah ini saya masih nggak ngeh guys, jadi ini masih nggak ngeh, ternyata masih ada satu baut. Nah ini ngumpet ya guys, jadi nggak kelihatan sama saya ya. Jadi ya untuk sobat semua yang melihat video ini ya bisa lebih hati-hati ya. Usahakan kita cek kembali kalau masih ada baut yang menempel. Coba kita cek lagi guys ya kalau kerasnya. Ini tadi saya nggak ngeh, ternyata masih ada satu baut yang menempel ya. Oke, ini udah kita lepaskan untuk casingannya. Tahap selanjutnya itu langsung kita buka ya fleksibel baterai. Nah di sini kita buka dulu untuk fleksibel baterainya. Setelah itu kita lepaskan guys. Nah ini baterainya akan kita lepaskan. Cara pelepasan baterainya seperti biasa ya di HP Oppo, itu tinggal kita tarik saja seperti ini guys. Nah ini, nah simpel sekali ya. Kalau dikatakan mudah, tinggal tarik saja. Dan ini penampakan baterainya. Tahap selanjutnya kita buka untuk fleksibel LCD guys ya. Nah ini kita lihat dulu. Nah ini adalah soket fleksibel LCD nya. Selanjutnya tinggal kita buka LCD, kembali kita panaskan dulu guys. Di sini saya menggunakan bantuan argon ya, untuk bebas ya, seperti saya tadi bisa menggunakan blower atau sama sobat blower, bisa juga menggunakan blower, bisa juga menggunakan pemanas seperti yang saya gunakan. Tapi kalau nggak ada, untuk coba-coba sendiri bisa gunakan korek api, jadi bebas guys ya. Nah ini saya rasa udah cukup hangat ya, karena ini LCD-nya sebenarnya udah sedikit terangkat. Hanya saya panaskan saja, bantu memanaskan agar lebih mudah ketika pelepasannya guys. Karena ini LCD-nya sebenarnya udah hancur ya. Cuma yang saya antisipasi itu jangan sampai kacanya itu berhamburan guys. Karena untuk pecahan kaca LCD itu lumayan tajam ya. Nah ini kita seset kembali ya untuk LCD-nya. Ini saya menggunakan penyongkel ya. Ini LCD-nya udah retak parah guys. Jadi kalau udah retak seperti ini kita sedikit leluasa ya ketika pencopotan LCD-nya. Ya sobat semua, kalau misalkan LCD masih bagus kan sayang ya. Tapi ini karena udah hancur ya nggak masalah ya, kita rusakin lagi pun nggak masalah. Cuma usahakan jangan menambah pecahnya guys, jangan berhamburan ya, karena takut terkena kaki. Nah ini kita lepaskan dulu ya untuk soketan LCD-nya. Setelah itu, nah ini tinggal kita tarik saja guys. Nah ini adalah penampakan LCD yang hancurnya guys ya. Wow, udah retak parah guys. Oke, tahap selanjutnya ini udah bekas kayak terkikis-kikis ya, sepertinya nih. Double tip atau lem yang menempel di area frame ini kita karet-karet ini ya. Usahakan sebersih kayak bekas kena silet gitu. Oke, tadi udah selesai ya, saya skip saja. Dan ini adalah penampakan LCD yang barunya guys. Nah ini LCD yang baru udah saya siapin ya. LCD Oppo A5 2020 atau bisa juga untuk A9 2020 ya. Jadi LCD-nya sama. Oke, kita beri lem ya. Nah ini bisa dilihat ya. Ini ada penutup speakernya itu udah nggak ada lagi guys, karena di bagian atas ini udah hancur ya. Dan saya cek di LCD yang lama pun itu sudah nggak ada lagi penutup speakernya. Jadi ya kita juga nggak ada stok ya, nggak ada copotan juga untuk penutup speaker. Ini udah saya sampaikan sama yang punya ini, berhubung HP-nya juga ditunggu ya. Dan ini saya lihat masih ada debu ya guys ya, karena untuk di kameranya itu terbuka sebelumnya. Untuk di bagian kamera depan itu kacanya hancur guys, jadi sedikit terbuka. Dan saya lihat itu ada debu yang menempel ya, jadi kita bersihkan terlebih dahulu agar nanti ketika kita pasang LCD yang baru kamera depannya nggak buram guys. Nah ini patut dipantau ya, cukup penting ini guys ya. Nah ini kita bersihkan, tadi saya menggunakan bantuan minyak kayu putih, minyak telon bebas guys ya, untuk membersihkan. Hindari penggunaan thinner ya untuk di lensa kamera. Untuk di lapnya pun ya lap-lap santai ya, lap-lap lembut, jangan terlalu keras, takutnya merusak lensa guys. Nah setelah saya rasa bersih ya untuk lensa kameranya, tinggal kita beri lem. Di sini saya menggunakan bantuan lem LCD itu mereknya T7000 berwarna hitam. Nah ini adalah salah satu lem LCD yang saya rekomendasikan, karena untuk daya rekatnya itu bagus guys ya. Daya rekatnya itu bagus, dan proses pengeringannya juga nggak lama ya, kurang lebih 15 menit 30 menit itu biasa udah kering.
lebih lama lebih bagus guys. Jadi tergantung dari sobat saja ya. Kalau seandainya user kita tukang servis dan ditungguin sama yang punya, mungkin kita gerak cepat ya, mungkin ya kurang lebih 30 menit langsung kita lepaskan. Jadi kalau misalkan, kecuali kalau misalkan handphonenya tinggal nggak ditunggu, itu biasanya saya diamkan 1 jaman 2 jaman, bahkan sampai usernya ngambil baru saya lepaskan untuk pembuka karetnya guys ya. Nah ini sih kita beri lem ya, jadi kita beri lem sedikit tipis namun rata, jangan terlalu numpuk, jangan terlalu tebal guys ya, karena meluber keluar itu sulit untuk dibersihkan nantinya guys. Jadi ya usahakan pemberian lem itu ya tipis-tipis saja, yang penting rata ya, semua sisi kita ratakan. Oke, ini kita tambahkan sedikit ya untuk di bawah kameranya. Oke, ini udah selesai kita beri lem. Dan tahap selanjutnya ya tinggal kita ambilkan LCD yang barunya tadi guys. Nah ini adalah LCD yang baru ya. Kita buka dulu untuk semua segelannya. Namun sebelum kita copot segel, kita tes terlebih dahulu guys ya. Dan ini LCD-nya sebelumnya itu udah saya tes. Ini worth it ya. Ini mantap, berfungsi dengan normal semua ya. Baik itu dari kontras, pengetikan ya, atau screen-nya ya, itu berfungsi dengan baik. Nah ini kita lepaskan untuk segelannya ya. Kita pasangkan langsung guys di LCD handphonenya ya. Namun tetap kita presisikan. Nah ini tadi keadaan frame bengkok ya. Tadi waktu saya bersihkan sekaligus saya sedikit luruskan ya, agar presisi ketika pemasangan LCD yang baru guys. Nah ini udah kita presisikan, tinggal kita pasangkan soket-soketnya ya. Ini soket LCD kita pasangkan kembali, kita ratakan ya untuk fleksibelnya. Nah ini setelah itu langsung kita pasang untuk baterainya guys. Nah ini adalah baterainya tadi ya. Ini kita pasangkan kembali. Jangan lupa soketnya ya kita pasangkan. Oh ini kok sulit gitu loh ya. Enggak guys ya, cuma ya tadi mungkin waktu sering tes buka cabut baterai ya, ujung-ujungnya susah ya. Oke, ini udah kita pasangkan untuk soket baterainya, semuanya udah kita pasangkan, tinggal kita pasangkan casingnya kembali guys. Nah ini hati-hati ketika penekanan ya, ini yang patut diwaspadai oleh sobat semua, jangan terlalu kuat ketika menekan ya, karena ini keadaan lemnya itu belum kering, LCD nya juga belum terlalu press ya, takutnya nanti retak ketika terlalu kuat menekan guys ya. Oke, setelah kita rasa presisi untuk casingnya, langsung kita pasangkan baut-bautnya kembali guys. Nah ini kita pasangkan kembali ya semua baut yang menempel di penutupnya guys. Kita pasang dulu ya. Oke, kembali saya skip, kembali saya percepat ya, untuk mempersingkat waktu ya. Oke, ini untuk backdoornya guys. Nah ini ada sedikit double tip ya yang terlalu tebal, ini saya bersihkan tadi. Terus kita beri lem ya di casingnya, karena untuk backdoornya itu double tipnya udah tidak rekat lagi ya, jadi kita bantu merekatkan menggunakan lem LCD guys. Jadi ya seperti lem yang sebelumnya ya, T7000 warna hitam, tinggal kita ratakan saja ya, nggak perlu tebal, halus-halus saja, tipis-tipis saja, penting kita ratakan saja guys. Nah ini kita ratakan ya untuk pemberian lemnya. Jangan lupa di tengah kita beri juga guys ya, karena di tengah tadi ada lem. Ini untuk mempresisikan area tengah guys. Nah ini ya kita beri lem ya untuk memperkuat backdoornya. Oke, tahap selanjutnya kita pasangkan fleksibel fingerprint. Nah ini untuk soketnya kita pasangkan dulu ya. Kita presisikan, kita pasangkan kembali ke asalnya, ke tempat semula ya. Oke, ini ruangnya agak kecil guys ya. Oke, udah terpasang ya. Jangan lupa kita pasangkan kembali untuk penutup ya. Ini penutup di fleksibel fingerprint ya. Soket fingerprintnya itu ada plastik penutupnya guys. Itu jangan lupa kita pasangkan kembali ya. Ini adalah pengamannya guys ya. Terus kita pasangkan untuk bautnya guys.
Ya seperti ini ya kurang lebih penggantian LCD di HP Oppo A5 2020 ya, atau A9 2020 itu sama, lebih kurang seperti ini ya. Nah ini kita pasangkan untuk backdoornya ya, kita presisikan guys ya. Kita presisikan setiap sudutnya, kita cek ya. Setelah kita rasa presisi baru kita ikat guys ya. Oke, ini saya pasangkan kembali untuk kartunya. Nah kembali kita cek ya, sudut-sudutnya apakah udah presisi atau belum. Oke, tahap selanjutnya kita bantu pengepresan ya. Di sini saya menggunakan karet ya, bebas, tergantung dari sobat semua ya. Oke guys, saya percepat saja ya. Ini kita beri karet ya untuk membantu pengepresan di LCD-nya guys ya. Ini saya hidupkan handphonenya, itu menyala ya, bisa dilihat. Wah, Oppo. Oke, ini udah saya hidupkan handphonenya, terus kita bantu pengepresan menggunakan karet ya. Nah ini kita cek guys ya, sudut-sudutnya kalau ada yang belum ngepres ya, kita bantu lagi ya presnya. Ini saya bantu pengepresan ya untuk di LCD nya menggunakan penjepit LCD ya guys ya. Nah ini bisa gunakan seperti ini. Nah ini cuma saya kasih dua saja ya, atas dan bawahnya saja, karena area pinggir itu udah rata sempurna guys. Jadi tinggal kita bantu aja sedikit ya di bagian atas dan bawahnya menggunakan penjepit LCD ya. Oke, ini penampakan LCD yang lama guys. Nah ini bisa dilihat ya, ini korban jatuh dari atas motor guys ya, kata yang punya. Dan layarnya langsung ngeblank ya, cuma ada keluar sedikit cahaya ya. Nah ini hancur sekali guys ya, sayang ya. Dan bahkan di karet-karetnya itu, di karet pinggirannya ya, pinggiran atau karet frame-nya ya, di frame-nya itu ada karet-karet di area pinggir itu udah hancur guys ya, udah banyak yang terkikis. Nah ini handphonenya kita nyalakan ya. Nah ini berfungsi dengan baik ya guys ya untuk touchscreen. Kita coba untuk pengetikan. Nah ini kita coba pengetikan guys ya, ini berfungsi normal, berfungsi dengan baik ya, ini mantap. Oke, tinggal kita tunggu kering guys ya. Ini kita diamkan dulu kurang lebih 30 menit, maksimal 1 jam ya. Oke, kita tunggu sampai kering guys. Oke, jumpa lagi ya. Oke, ini saya rasa udah kering ya, hampir 30 menit juga nggak enak ya, karena ini handphone ditungguin sama yang punya. Ini saya rasa udah kering ya, kurang lebih hampir 30 menit. Oke, langsung kita buka saja casnya. Tadi baterainya terlalu lemah guys ya. Oke, tinggal kita buka untuk penjepit dan karet-karetnya guys. Nah ini kita buka dulu ya. Ya, kalau sobat misalkan mendapati kasus seperti ini, ganti LCD ya, tergolong mudah, tergolong gampang banget ya. Tinggal diikutin step by stepnya. Namun tetap hati-hati, karena LCD ini salah satu komponen yang sensitif ya, komponen sensitif yang rawan sekali pecah guys ketika penggantian LCD. Bahkan ketika kita tes awalnya itu normal, ketika dipasang kita ikat dan kita hidupkan kadang ngeblank. Itu udah hal wajar ya. Udah, kalau mungkin setiap user pasti pernah mengalami hal seperti itu ya. Kadang dapat servisan yang bukannya apa malah nombok ya. Oke, ini kita bersihkan kembali ya. Sisa-sisa lem yang menempel di LCD yang barunya itu saya bersihkan dulu. Oke, ini coba saya hidupin ya. Oke, ini udah nampil ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya penggantian LCD di HP Oppo A5 2020. Tergolong mudah, ikutin step by stepnya. Oke, semoga bermanfaat dan bye bye. Jangan lupa supportnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.